Selamat pagi anak-anak, hari ini kita belajar matematika. Sebelumnya di kelas kamu sudah belajar bagaimana cara menyelesaikan soal cerita yang berhubungan dengan penjumlahan dan pengurangan berbagai bentuk pecahan. Hari ini kita akan belajar bagaimana caranya menyelesaikan soal cerita yang berhubungan dengan perkalian dan pembagian berbagai bentuk pecahan. Sama seperti soal cerita yang lain, bahwa untuk mengerjakan soal cerita, kamu harus pahami dulu ceritanya. Apakah itu ditambah, jumlah, dikali, atau harus dibagi. Nah, karena ini melibatkan berbagai bentuk pecahan, maka untuk menyelesaikan penyelesaiannya, kamu harus mengubah dahulu ke dalam bentuk pecahan yang sama. Nah, untuk perkalian dan pembagian, lebih mudah jika kita mengubahnya ke dalam bentuk pecahan biasa dahulu. Kita langsung saja ke soal cerita. Kita ke contoh pertama. Toko Makmur menjual 90,5 kg beras. 70% laku terjual. Berapa kilogram beras yang laku terjual, dan B, berapa kilogram beras yang belum terjual. Ini sama dengan kita mencari nilai bilangan dari suatu pecahan ya, maka pengerjaannya yaitu harus dikalikan. Kita kerjakan dulu yang A. Beras yang laku terjual, karena yang laku terjualnya 70% dikali jumlah seluruh beras. Berarti 70% dikali 90,5. 70% kita ubah ke bentuk pecahan biasa. 70 per 100 dikali, karena ini satu angka di belakang koma, berarti 905 per 10. Nah, kita kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. 70 dikali 905 hasilnya 63.350. Per 100 dikali 10 yaitu 1000. Nah, kita bagi 63.350 dibagi 1000. Nah, karena ini untuk pembaginya adalah kelipatan 10, ya, 1000 itu nolnya ada 3, maka tinggal kita ubah ke bentuk desimalnya. Berarti hasilnya 63,350 ya. Ini 3 angka di belakang koma. Nah, yang B, beras yang belum laku terjual, berarti total berasnya dikurangi yang sudah laku terjual. Total berasnya yaitu 90,5 dikurangi 63,350 kg. Nah, kita kotret ya. 90,5 dikurangi 63,35. Nah, ini karena kosong berarti ini artinya 0 ya. Kita pinjam ke 5, berarti yang 5 jadi 4. 10 dikurangi 5, 5. Nah, 5 karena tadi sudah dipinjam berarti 4. 4 dikurangi 3, 1. Nah, ini 0. Kita pinjam lagi ke 9. Jadi 10 kurangi 3, 7. Dan ini 8 dikurangi 6, 2. Jadi hasilnya 27,15 ya. Ini tanda komanya disimpan sejajar. Jadi hasil dari 90,5 dikurangi 63,35 hasilnya 27,15 kg. Jadi beras yang belum terjual adalah 27,15 kg. Contoh kedua. Lala membeli 1/4 gulung pita. Setiap gulung pita panjangnya 3,5 meter. Berapa meter panjang pita yang dibeli Lala? Ya, di sini ada kata-kata tiap gulung atau biasanya tiap bungkus, tiap
kantong. Nah, berarti ini adalah soal perkalian. Tinggal kita kalikan 1/4 dikali 3,5 meter. Nah, sebelum kita kalikan, kita ubah dahulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Ini 1/4 ini merupakan pecahan campuran. Kita ubah ke bentuk pecahan biasa, berarti 4 dikali 2 ditambah 1/4. 4 kali 2, 8. 8 ditambah 1, 9. Jadi 9/4. Nah, sekarang 3,5. Ini kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Ingat, 3,5 ini angka di belakang komanya ada 1, berarti 35/10. Jika sudah seperti ini, kita kalikan. Berarti 9/4 dikali 35/10. Pemilang dikali pemilang, tinggal penyebut kali penyebut. 9 dikali 35 yaitu 315, dan 4 dikali 10 yaitu 40. Nah, tinggal kita bagikan. Tinggal dibagi. 315 dibagi 40 berapa? Kita bagi kurung ya. Nah, 3 dibagi 4 itu tidak bisa. Makanya kita pakai 2 angka. 3, 1. Tidak bisa lagi, berarti kita pakai 3 angka. Yaitu 7. Berarti 7 dikali 40, hasilnya 280. Kita kurangi. 315 dikurangi 280, hasilnya 35. Nah, 35 dibagi 40 ini tidak bisa. Oleh sebab itu kita akan meminjam 0, dan ini kita beri tanda koma. Yang atasnya kita beri tanda koma ya. Jadi 350. 350 dibagi 40. Hasilnya 8. 8 dikali 40, 320. Kita kurangi lagi. Berarti hasilnya 350 dikurangi 320 yaitu 30. Nah, 30 dibagi 40 tidak bisa. Kita pinjam lagi 0. Jadi 300. 300 dibagi 40. 7 ya. Yang bisa mendekati yaitu 7. 7 dikali 40, 280. Kita kurangi lagi. Berarti hasilnya 20. 20 ini tidak bisa, berarti kita pinjam lagi 0. Jadi 200 dibagi 40 yaitu 5. 5 dikali 40, 200. Dikurangi lagi hasilnya 0. Ya. Kalau sudah 0, ini berarti sudah beres. Berarti hasilnya 7,875. Jadi 315 dibagi 40 yaitu 7,875 meter. Jadi panjang pita yang dibeli Lala yaitu seluruhnya ada 7,875 meter. Kita ke contoh ketiga. Bu Fitri membeli tepung sebanyak 1/4 kg. Tepung akan dimasukkan ke dalam kantong plastik dengan kapasitas tiap kantong 0,25 kg. Berapa banyak kantong wadah plastik yang dibutuhkan? Karena ini ada kata-kata dimasukkan ke dalam kantong plastik, berarti kita akan memasukkannya. Berarti ini adalah soal pembagian. Maka penyelesaiannya jumlah kantong plastik yang ditanyakan jumlah kantong plastik yang dibutuhkan. Berarti jumlah tepungnya ada berapa dibagi kapasitas tiap kantong plastiknya. Tadi 0,25 kg. Berarti 1/4 dibagi 0,25. Nah, untuk pembagian agar lebih mudah, kita ubah dahulu ke bentuk pecahan biasa. Oke, 6/1/4 kita ubah ke bentuk pecahan biasa. Berarti 4 dikali 6 ditambah 1/4. Hasilnya 6 kali 4, 24 ditambah 1 jadi 25/4.
0,25 berarti 25 per 100 ya, karena dua angka di belakang koma, jadi 100. Nah, kita bisa sederhanakan dengan membagi FPB dari 25 dan 100 yaitu 25. Berarti 1 per 4. 25 dibagi 25, 1. 100 dibagi 25, 4. Berarti ini adalah bentuk sederhananya yaitu 1 per 4. Nah, kita tinggal bagikan jumlah kantong plastik yang dibutuhkan, berarti 25 per 4 ya, ini jumlah tepung yang ada, dibagi 1 per 4. Nah, untuk pembagian, kamu sudah belajar, kita gak ubah ke bentuk perkalian. Nah, berarti di sini 25 per 4 dibagi. Nah, dibagi berubah jadi perkalian, tapi syaratnya pembaginya harus dibalik. Pembagi itu yang mana? Yang ini. Ya, pembagi yang ini. Berarti tandanya berubah jadi kali, pembaginya dibalik, bukan lagi 1 per 4, tapi 4 per 1. Tinggal kita kalikan, 25 dikali 4, 100, 4 dikali 1, 4. 100 dibagi 4, hasilnya yaitu 25 kantong plastik. Nah, anak-anak, sekarang kalian silahkan latihan berdasarkan contoh yang Ibu berikan. Jika nanti kalian menemukan soal dalam bentuk lain, tidak usah khawatir, kamu cermati dulu, pahami dulu soalnya. Nah, jika bentuk pecahannya berbeda, kamu samakan dahulu ke dalam bentuk pecahan yang sama. Sebetulnya bebas ya. Untuk penjumlahan dan pengurangan, kamu bisa mengubahnya ke bentuk persen atau desimal agar lebih mudah. Untuk perkalian dan pembagian, ini lebih mudah dengan cara mengubahnya ke dalam bentuk pecahan biasa. Selamat mengerjakan di buku tulis kalian. Terima kasih.